Sudah ya, Kak? Oke, saya izin 19. Saya izin berbagi moderasinya dulu. Duh, gugur Kak Bukit Tarik ya. Aduh, mudah-mudahan aman, Kak. Mudah-mudahan tidak mati lampu, pang-pang nama. Siap, kita mulai saja, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam mingguan. Mohon Selamat. maaf malam mingguannya diganggu dulu dengan tugas kewajiban kita di PKG. Saya punya kewajiban untuk menyampaikan informasi terkait RTL yang akan kita jalani besok, dan juga kakak-kakak juga punya kewajiban untuk mengikuti setiap kegiatan yang sudah dijadwalkan di PKG ini, kakak. Saya mulai saja. Kita masuk sekarang di modul 3 modul 3 Tatap Maya 3 terkait rencana tindak lanjut. Nah, dari program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di sini kita hanya 1 JPK. Jadi kurang lebih dari 45 menit saja, Kak. Saya mintanya. Nah, sekarang tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah, di sini dimintanya kakak-kakak open kameranya, terus open kamera, kemudian seperti yoga, Kak. Tangannya seperti ini, matanya ditutup selama 2 menit. Nah, 2 menit ini di sini kakak-kakak coba rasakan atau bertanya pada diri sendiri, syukuri apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita jalani di program kegiatan PKG ini. Mudah-mudahan membawa perubahan untuk diri kita semua gitu. Jadi sekarang katanya di sini bukan hanya dibaca, Kak, tapi kita harus coba selama 2 menit sambil tutup mata. Kakak rasakan, coba kita mulai dari sekarang, Kak. Mangga, open kameranya, matanya ditutup. Kita bertanya pada diri sendiri, Kak. Ya. Kita bertanya pada diri sendiri. Kita ini Tangannya siapa? itu, tangannya kumaha Kak? Enggak, Sigan bebas mah lah. gambar. Mau begini bebas itu mah. Kak, Mau begini. Kak, gelap Kak, Iya nganggo sarung teu dilancingan Kak. gelap Kak. Yalah, abi can fokus nih kan, kalau ngajak guru. Oke, siap, kita mulai, Kak. Ulah sare tadi. Oke, siap mulai, Kak. Tanyakan pada diri sendiri, siapa kita? Siapa kita? Kita adalah seorang pendidik, Kak. Kita adalah seorang fasilitator untuk peserta didik kita. Kita mempunyai tujuan kebaikan. Kita harus punya niat dulu katanya, Kak, di dalam hati. Harus benar-benar fokus mengupgrade diri, mengikuti kemajuan sesuai zaman. Tujuan kita ke depannya mau bagaimana, terkait apapun itu coba. Susah terbayangnya seseorang loh ya. Aduh. Kita bisa fokus. Siap Bang. Ada di media. Atau masa tuh Jepang kayak. Saya malah membayangkan saya Ultraman kan. Emang lah, kan seorang guru kan Kak Yuda kadang itu sudah praktek jadi Ultraman, jadi guru ongkoh.
Jadi Oke. bendahara bos, ongkoh, operator Kayak tanya bos. ya. Kayak tanya ke naon satu-satu. Iya, itu ada memang nanti. Nanti ada ya. Oke Kak, cukup. Terima kasih sudah 2 menit. Nggak tahulah berapa menit. Yang penting artinya Kak, astagfirullah, guluduk di Mangun Jaya Kak. Mudah-mudahan aman. Kita berdoa mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini aman. Tidak ada halangan rintangan, terutama gangguan teknis. Terima kasih kakak-kakak. Oke, sebelum kita mulai tatap maya pada malam hari ini, kita doa bersama dulu, Kak. Sepertinya yang belum pernah memimpin doa teh, Kak Andriana kayaknya. Kak Andriana boleh bantu open kamera sama open mic-nya buat memimpin doa. Oke, saya aja tuh. Baik kakak-kakak, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, kita berdoa dulu Kak. Mudah-mudahan pada malam hari ini tidak ada gangguan teknis apapun Kakak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya lanjut Kak. Nah, terkait kesepakatan bersama ini, tidak bosan-bosannya, saya terus mengingatkan Kak, untuk malam hari ini coba tolong semuanya on cam, kemudian di-mute mikrofonnya, kemudian hadir seutuhnya dari awal sampai akhir, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand untuk bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar, tapi mudah-mudahan malam hari ini kita aman, tidak ada gangguan teknis seperti hilang sinyal ataupun mati lampu. Ketika Oke. ditanya. Sekarang tujuan dari sesi kita pada kali ini yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut, Kak. Oke, agenda kita pada sesi kali ini yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen bersama itu selama 5 menit. Kemudian nanti kita masuk ke refleksi awal selama 10 menit. Penyampaian RTL. Di sini ada berarti pengantar tugas RTL-nya apa, penilaiannya bagaimana, dan lini masanya bagaimana. Kemudian nanti kita masuk ke diskusi dan tanya jawab terkait RTL ini, Kak. Dan terakhir penutup. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya punya tebak-tebakan dulu, Kak. Buah apa yang dimakan sama monyet, tapi monyetnya protes? Lu bakalan protes ah. Buah monyet. Salah. Buah apa, ayo? Pisang. Wahaya. Salah. Buah hati. Buah hati. Adriana tanya tah. Salah. Tuh, tadi mah disuruh mimpin doa, enggak ada suaranya. Aina tebak-tebakan mah ayah kira. Buah hayam. Salah. Jawabannya Buah Waldi. Ayam kan salah. Jawabannya. Buah Waldi. Jangan dulu Kak, jangan dulu. Oh, jangan dulu, so. Gimet. Buah apa, ayo? Buah apa yang bikin monyet protes? Buah apa, ayo? Buah haya. Buah haya. Salah. Bukan itu. Buah batu. Buah durian. Buah batu. Buah durian. Salah. Biawak. kamu membantu Biawak. Buah apa, Cing? apa emang Tidak tahu. Buah bibir. Jawabannya? Menyerah. Mangga. Jawabannya salah. Jawabannya tahu? Enggak. Buah salak. Jawabannya buah pisang.
Tadi pisah saya kakak. Tuh protes. Protes. Saya ada protes. Jadi Kak Egi. Orangnya Kak Egi. siap. Bercanda Kayak kita. protes. Satu lagi. Apa? Satu lagi. Kenapa mobil di lampu merah berhenti? Itu tadi. Kenapa kendaraan di lampu merah berhenti? Tuh, apa? Karena ada monyet protes. Karena ada rem. Nah, ada barusan siapa? Yang jawab? Ada monyet protes. Salah, karena ada rem betul kayak gitu. Bener. Kirain Terima karena kasih, ada Kak monyet yang Kakak. protes. Karena protes itu tahu. Kak, sampai ada yang komentar gini loh. Cina kayu ya, macam ada Jimmy, tah hayang ice breaking seserian baik lah. Terus kudu kumaha cita manya serius-serius amat. Bautnya. Lu aja sen, oh menyobaut. Terima kasih kakak-kakak, kita bercanda di malam mingguannya supaya tidak boring. Oke Kak, kita lanjut ke pendahuluan. Nah, di sini. Kakak-kakak tolong jawab di kolom chatnya terkait kesiapan belajar kakak-kakak semua, apalagi untuk RTL kita nih. Udah ada di level mana nih? Apakah level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Mangga. Harus jawab di kolom chat, Kak. 11 nggak ada ya kak? Enggak ada. Itu 10 udah paling sempurna itu. Ayo. Ada di level mana nih terkait kesiapan belajar kakak-kakak pada malam hari ini dan terutama untuk persiapan RTL kita, Kak. Nyaman deh. Kan harus ada Bu. Mangga, yang pakai HP juga bisa ngechat kan? Ada di level mana nih terkait RTL Kak. ya terkait persiapan belajar kita di RTL nih malam ini dan seminggu ke depan ya. Jadwal teh kemana? Kemarin jadwal teh nanti Kak. Yaudah teh kita teh ketemu lagi nanti hari apa ya Kak? Kak, cek Lama lagi. Kak, minggu depan. Tanggal sabarnya Kak? 18 kalau nggak salah. Tanggal 18. Oh, tanggal 18 berarti terkait mana itu? Oh, kita masuk lagi berarti nanti 18 Novembernya. Umpan balik rencana 18. tindak lanjut. Oke, dan pengantar bukti karya. Oke, tanggal 18. Lama dong, sekarang baru tanggal 9. Lama Oke. Kak, masih lama. Terima kasih.
Saya pengen open mic-nya untuk Kak Dani. Kak Dani sempurna sekali ini. Semangat Kak Dani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait di level 10 itu kayaknya baru cita-cita, aslinya kalau di dalamnya baru perencanaan sih di 50-50, 50-50 lah. Tapi kesemangatannya di level 10 saya harus bisa dan mempersiapkan diri supaya PKG PJOK Pangandaran aslinya jangan mempermalukan fasilitator kita yang baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Kak Dani. Kita harus optimis ya, jangan pesimis. Kejar target, kejarlah cita-cita setinggi langit. Kalau Tigu Bragma, ayo dokter gitu. Kak Hana, boleh Kak Hana berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya memilih level 8? Karena untuk RTL saya sudah bisa membayangkan, tinggal menjalankan poin 9-10, berarti level 9-10 tinggal menjalankannya saja. Itu Kak, terima kasih. Presentasinya udah dibuat, tinggal menjalankannya. Yes, hebat. Kangen Kak Hana. Tapi kada hilap, tadi ku ambil di absen. Terima kasih Kak Hana, tetap semangat, bagus sekali. Ada Kak Widi. Kak Widi mangga open mic-nya. Kenapa dituju? Sinyal, Kak. Hah? Sinyal jelek. Aduh, ya gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, tidak apa-apa. Kita lancar ya. Oh, lancar. Luar ya, lancar menjadi sinyal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya memilih Tadi job ada loba sih gana teh Awidi. Untuk tadi mah iya negara memanggil biasa pengabdian. Untuk kenapa saya memilih di level 7 karena mungkin untuk kesiapan saya tentang RTL sebenarnya saya sudah siap Pak, sudah terbayangkan untuk apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya, tetapi untuk hal itu mungkin biarlah Allah yang menghendakinya. Abi mah insya Allah siap Kak. Level 8-10 nama kewe di kemudian harina. Ayeuna mah nembe kalana level 7. Siap, Oman. Terima kasih. Tantangan harus dihadapi, bukan ditakuti. Tantangan harus dijalani, jangan kita lari, oke? Semangat. Kak Heri. Kak Apik dulu, Kak Apik bisa? Ya, siap Kak. Siap, mangga. Terkait RTL, kenapa di angka 7? Karena masih yang kemarin Kak, masih di tahap perencanaan, bahkan belum diupload tugasnya juga. Tapi secara keseluruhan insya Allah sudah siap. Mungkin nanti pelaksanaannya tinggal persiapan pelaksanaan dan tinggal 89-nya pelaksanaannya saja. Dan sudah siap intinya. Siap. Terima kasih. Saya yakin dan percaya kekompakan kelas 4. Kak Heri bisa open mic-nya Kak Heri. Iya Kak. Mangga. Saya mengambil level 7 itu karena ya termasuk hal baru, jadi masih tahap belajar gitu. Mudah-mudahan bisa mencapai level 10 untuk pelaksanaannya. Amin. Udah, bisa, gitu aja. pasti bisa. Siap. Amin. Makasih Kak Heri. Kak Yuda. Siap Kak, sambil mempoek ini. Aliran Kak. Saya memilih level berapa sih? Level 8 ya. Nah, level 8 untuk persiapan sudah ada di level 8. Level 9-nya tinggal finishing dan level 10-nya tinggal eksekusi. Seperti itu.
Lancar jaya, amin. Lancar buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kak Egi, Ya, terima mangga. kasih. Kenapa di dalam RPL kesiapan saya poinnya 8? Sama seperti Kak Yuda, di dalam 8 tersebut kita kemarin sudah belajar membuat konsep pembelajarannya dan tinggal mengaplikasikan di poin 9 dan 10 itu tinggal berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Egi. Kak Andriana. Kenapa Kak Andriana memilih 6? Aduh, Ya, belum enggak. persiapan kak ini. Masih ada di bawah alam sadar ini. Jadi harus sharing dengan Kak Afi, mungkin yang dekat. Insya Allah tercapai kalah. Siap, mangga Kak Andriana. Apapun yang jadi keraguan atau jadi pertanyaan Kak Andriana, kita curhatkan saja, ceritakan saja ke saya. Misalkan kalau saya bisa bantu, saya langsung jawab. Tapi kalau misalkan saya belum paham, saya nanti kita minta bantuan ke rekan yang lain, Kak. Kita di PKG ini bukan untuk mencari prestasi, saing prestasi ya. Tapi kita hayu sama-sama maju gitu. Ya, Untuk kebaikan proses pendidikan kita. bergandengan tangan ya Kak. Ya, betul. Bergandengan tangan. Boleh japri Kak Widi? Mangga. Boleh. Asal jangan japri jam 12 malam aja mau dibalas ku Abi. Kecuali lagi saya lagi nonton Shopee Live baru. Pemikirannya galau mempersiapkan UKIN kayaknya, Kak. Oh. UKIN. Oh iya wilujengnya kanggo nu bade UKIN, mudah-mudahan dilancarkan, disukseskan dan diluluskan. Amin ya rabbal alamin. Intinya Kak, intinya segala sesuatu yang kita lakukan itu berawal dari berpikir kita Kak, dari niat kita, dari positif kita. Apabila pada saat kita mau melakukan sesuatu tapi sudah dibarengi dengan rasa takut, kecemasan, insya Allah di jalannya pun akan menghadapi tantangan. Tetapi apabila kita berpikir positif, semangat dan yakin bahwa segala sesuatu itu kalau cek paribasa nama di Sunda nama kieu Kak. Teu aya pabrik hese di alam dunia mah selagi kita masih bernyawa, kita masih bisa bertanya, belajar dijalani seperti itu Kak. Semangat buat kita semua. Kak pami parem ieu kemungkinan aliran ieu hujan sareng angin. Siap mangga. Mangga Ya, kadani mangga. di sini juga hujan ageng ya. Saya sudah aliran dari tadi ini. Untuk Tuh, abis poek. kene. Imun ada abi kumaha Kak Eman. Nganggo HP. Kita lanjut dulu Kak Eman. aliran iya Pugu. Aya desol teu pada nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam Kak Iman. Oh, selamat malam juga. Saya pilih angka 7 karena saya baru mempersiapkannya. Kak Eman teh salah eta profil fotona siga Tengku Umar. Kayak nyalon Dewan. Open cam atau Kak, open cam Kak. 3S. Ya, aduh. Biar kelihatan Kak gantengnya. Jadi baru tahap perencanaan Kak. Dan masih menyesuaikan, belum selesai juga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa Kak, karena kita kan hari ini memang baru berencana Kak, tenang saja. Kita lanjut ke Kak Alpian mangga. Kenapa ada di level 7 Kak Alpian? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memilih level 7, jadi masih bukan bingung, tapi saya siap melakukan RTL dalam level 8, 7. Insya Allah saya akan menyusun atau menyusun strategi.
Siap Kak, bentar izin dulu Kak. Gambar, Kudunya nggak kelilin dia mah, duh. gambar cek monitor gambar. Terus biar tinggal dicak, Ada nih bubur tarik ya. Ayuna baskom gerak, Ayuda hasil gerak. Silaru. Selaru. Urang teh ka maneh tadi nana ngan hujan. Naon? Hujan ka maneh teh naik barang di dinya ngan hujan. Oh. Didinya parum listriknya salah sari. Henteu risi acting dia mah. Guru gungkul. Kilat ya Paur. Asli. Kayak hari tadi nu iya Pak KM ke mana ya? Masuk acan Kak. Kasabi Kak. Ada acan. Tadi mah aya Kak. Poli Oh, kene juga. sinyal gitunya. Poli. Hadir kah hadir? Aya. Ya. Dari tadi juga menyimak. Asa kelengitan abi mah kasabi siap. teh. Adiro, Melang. Adiro. Ke Aris, lanjut ke Aris. Tuh Kak. Jaga lilin. Ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa di RTL saya levelnya 6? Mungkin saya baru merencanakan kan, tetapi gambaran untuk kedepannya sudah ada sih, mudah-mudahan bisa naik level ke 7, 8, 9, dan ke 10. Mudah-mudahan dikasih kelancaran saja. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, lancar. Kak Pak KM, kenapa paling bawah level kepercayaan dirinya mah nggak Pak KM open mic-nya? Iya, saya memilih level berapa ya tadi? Level 5. Level 5. Karena baru menentukan temanya saja, judulnya belum persiapan. Terus baru lihat-lihat di YouTube yang PKG yang sebelum-sebelumnya gimana caranya gitu. Terus harus kan terlihat yang di YouTube itu harus presentasi ya di depan rekan guru ya di sekolah, terus di depan kepala sekolah harus dipresentasikan. Itu masih bingung gimana gitu presentasinya. Jadi levelnya level 5. Begitu Kak. Siap. Ahmad Syamik semangat, pasti bisa dilancarkan. Kan udah biasa berbicara di depan rekan sejawat kita. Kak Jaja. Mungkin nggak kuat pedas Pak. Jadi kelima nggak kuat pedas. Belum Iya, terbiasa. cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memilih level 6 sepertinya harus tambah Julia Junino pikirannya lagi lah di Sayuna ya. Jadi di sini saya belajar sambil Untuk patika kuping suarana ku abdi teh kejadian. Apa beda hujannya di abina? mohon Siap, aman lah. Siap, aman. Ieu tarik hujan kasar. Leres di abdi hujan agung ya. kami sambil Siap, terima Soalnya kasih kemana-mana kakak-kakak hujan. semuanya.
Saya yakin dan percaya terkait kesiapan belajar kita, walaupun berbeda level, tapi nanti kita akan mencapai finish secara bersama-sama, sukses bersama-sama, lulus bersama-sama. Amin. Amin ya Allah. Saya lanjut moderasi selanjutnya, Kakak. Nah, di sini terkait tujuan pembelajaran. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian ada aspek penilaiannya, lini masa dengan baik dan benar. Oke, kita sekarang masuk ke refleksi awal, Kak. Refleksi awal di sini mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Oke. Bagaimana menurut kakak-kakak semua jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah kita masing-masing? Mangga Kak Yuda. Halo, habis ganti jaringan, Kak. Aman. Nyala lagi. Oh gitu. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Nah, apabila proyek ini dilakukan dengan cara kolaborasi dengan rekan sejawat, saya rasa ini akan jauh lebih mudah dan juga lebih pelaksanaannya lebih meriah, lebih tujuannya juga saya rasa mungkin akan tercapai dengan lebih mudah lagi dibanding dengan kita lakukan sendiri ya gitu ya. Kemudian juga kalau kita lakukan bersama tentu akan terlihat kekompakan dan akan terlihat keaktifan komunitas belajar yang ada di sekolah. Menurut saya seperti itu, Kak. Siap, terima kasih Kak Yuda. Betul sekali Kak, karena ini kita sesuai dengan judulnya juga bahwa komunitas belajar itu kan kemarin yang sudah kita bahas, kita berkolaborasi bersama rekan sejawat, bersama dengan kepala sekolah. Jadi tidak mungkin kita lakukan proyek ini dengan sendiri, karena tadi betul sekali bahwa di dalam sekolah itu, di dalam komunitas sekolah itu kan ada beberapa gabungan dari beberapa lintas tugas guru. Ada yang jadi guru kelasnya, ada yang jadi guru bidangnya. Bahkan kalau untuk sekarang kan terkait guru kelas di SD itu tidak hanya khusus PGSD saja, tapi dari bidang-bidang pelajaran yang lainnya. Jadi nanti pada saat proyek berlangsung untuk KBS ini kita harus berkolaborasi bersama dengan rekan yang lainnya. Terima kasih Kak Yuda jawabannya. Oke. Kemudian, apakah pemahaman kakak-kakak semua terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didiknya? Boleh dijawab sama siapapun, mangga. Bergantian. Kak Jajang boleh, yang tadi tidak di-mute. Boleh menjawab pertanyaan yang ini Kak Jajang? Ini hanya pertanyaan pemantik kok Kak. Oke, jawaban saya ini sudah berdampak peserta didik. Sinyalnya ya Pak Jajang. Iya, sinyalnya lupa. Jelas, Pak Jajang. Jadi jika robot sorangan. Betul. Jika dilebet cai, Jajang nyari osna. Jika dilebet cai bener.
Tuh gini kalau Tuh malah hilang Kak Jajang kalah Kak Ahmad Sabik bantuan untuk pertanyaan yang ini, pemantik yang ini. Aduh, ketempuhan. Bukan. Ya, kalau menurut saya, pemahaman saya terhadap komunitas belajar ini sudah lumayan berdampak ya terhadap pembelajaran peserta didik. Karena dengan adanya komunitas belajar ini, kesulitan-kesulitan atau hambatan ketika pembelajaran di sekolah, baik itu di pelajaran PJOK atau pelajaran yang lainnya, kita bisa diskusikan ya dengan rekan guru untuk menemukan solusi terbaik gitu dari masalah-masalah tersebut, sehingga ya masalahnya bisa terpecahkan lah, ada solusinya, begitu Kak. Siap, terima kasih Kak Ahmad Sabik dan Kak Jajang tadi, walaupun Kak Jajang kurang jelas. Betul sekali apa yang disampaikan Kak Ahmad Sabik, karena tujuan dari KBS ini adalah terhadap pembelajaran peserta didik kita, karena sesuai dengan kurikulum katanya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Terima kasih Kakak. Kita lanjut ke pertanyaan pemantik yang berikutnya. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik di dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada peserta didik? Langsung aja dijawab sekaligus. Boleh Kak Andriana deh, ngegacor. Karena mamroti heula Kak Andri. Aya choice voice-na. Kumaha yuk Kak mohon. Bantuan, Kak Widi bantuan, Kak Andriana. Abi mah terang voice choice ownership kan Kak. Jadi bingung aja jawabna. Voice note ini. Voice note ya. Kayuda anu ku abi wongnya disampaikan yang tentang voice choice dikemukakeun Siap. Wakilan. Siap. Jadi menurut pemahaman saya yang tadi dikemukakan oleh Kak Widi mengenai voice choice dan ownership itu, yang pertama mungkin mengenai voice artinya mungkin suara. Ya, jadi kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyuarakan pendapat, ide, dan minat mereka dalam memilih topik. Kemudian yang kedua ada choice. Choice itu pilihan. Di pilihan itu memberikan kepada peserta didik berbagai aspek proyek, mulai dari pemilihan alat, pemilihan sumber informasi, hingga metode penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga ownership. Ownership itu memberikan rasa memiliki atas proyek yang sedang dikerjakan. Jadi apabila peserta didik merasa memiliki, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan proyek tersebut. Kemudian juga dia akan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan daripada proyek tersebut. Itu Kak Widi leres teu eta abi ngajelaskeun? Leres eta pisan nu wongnya disampaikan ku abi ka Kayuda. Alhamdulillah Kayuda mantap. Masih emot keneh ya. Atur nuhun Kayuda. Abi rada kirang ieu ti corona ya. Anjing deui mah pilih bade sharing deui ka bumi deui nya Kayuda nya. Siap, abi nyanak eta kopi anjing. Sareng hayam bodas. Nomor dana Kade. Terima kasih sekali Kak Yuda yang sudah menjelaskan betul sekali secara detailnya. Untung saja di kelas kita ada yang kacau. Terima kasih Kak Widi kolaborasi. Iya, kolaborasi Kak. Ya, betul, kolaborasi kelas 4 kita ini sangat keluarganya sangat kental, kemudian kerjasama di antara rekan di kelas 4 ini sangat bagus. Saya acungkan 4 jempol Kak buat kelas 4 ini. Terima kasih kakak-kakak. Oke, kita lanjut. Oh, Kak Apik, mangga Kak Apik. Saya cuma mau bertanya aja Kak nih. Mangga. Kelompok belajar ya. Kebetulan saya juga kan belum jalan sama sekali terkait kelompok belajar. Terkait kelompok belajar sendiri Kak, kalau misalkan di sekolah ya harus ada ruang khusus terkait pembahasan permasalahan atau yang lainnya, atau situasional Kak? Mangga Kak Widi, gak berbagi?
Berbagi ya Kak, untuk Enggak. di saya mah kalau KBL itu tempatnya biasanya di ruangan kantor Kak. Di ruangan kantor ya. Jadi dulu mah bukan KBL, jadi apa ya, setelah ada pembelajaran KBL ini, oh berarti ini yang dimaksud KBL. Jadi dari dulu juga sudah berjalan tentang sharing sama rekan sejawat, tentang permasalahan-permasalahan apa yang ditemukan oleh wali kelas masing-masing, terutama pada pembelajaran peserta didik, keluhan-keluhannya kita pecahkan bersama. Mungkin seperti itu Kak, untuk sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Widi. Ya betul sekali Kak Apik. Yang pertama bisa dijadwalkan. Kalau sharing berbagi di sekolah saya, kebetulan seperti yang kemarin sudah saya ceritakan bahwasanya kebetulan juga kepala sekolah di sekolah saya kan memang masih muda, seumuran dengan saya, dan dia itu kan angkatan kepala sekolah dari guru penggerak tahun 2022 kalau nggak salah teh. Jadi mungkin semangat kerjanya masih tinggi. Nah, kalau di saya itu kebetulan kalau untuk resmi jadwal KBS itu kita jadwalkannya itu 2 minggu sekali, Kak. Jadi di dalam 1 bulan itu ada 2 kali pertemuan dan langsung dipimpin sama ibu kepala sekolahnya. Nah, seperti yang kemarin saya ceritakan, apabila misalkan itu waktunya di hari Sabtu setelah pembelajaran peserta didik selesai. Biasanya hari Sabtu sampai jam 11. Nah, dari jam 11 sampai pulang sekolah kita sengaja biasanya kita ngambil kalau nggak di kantor itu di ruangan kelas 6 kita sambil jangan lupa kita dokumentasikan Kak, karena segala sesuatu sekarang kan harus ada bukti fisiknya. Kemudian bisa juga situasional seperti yang Kak Widi bilang setelah setelah proses pembelajaran berlangsung. Dan bisa juga misalkan apabila ada sesuatu terkait, misalkan ada permasalahan di kelas berapa terkait peserta didiknya, seperti halnya pengalaman saya di sekolah yang baru sekali itu di SD Negeri 5 Sinanggia itu pernah ada kasus Kak, bahwa ada kejadian anak peserta didik yang bukan peserta didik ya Tang, temannya peserta didik yang meninggal dunia. Kebetulan kan di belakang sekolah teh ada sungai Kak. Memang kejadiannya itu di luar jam sekolah. Jadi anaknya itu katanya lagi bermain dekat sungai dan dia jatuh ke sungai, tenggelam dan meninggal gitu. Nah, kemudian yang jadi kasusnya padahal itu di luar jam sekolah, yang jadi kasusnya ternyata itu kan ada orang ketiga. Ada orang ketiga yang menghasut keluarga korban mengkasuskan, ya, untuk mengkasuskan karena yang dituduh mendorong anak tersebut adalah peserta didik dari SD 5 gitu Kak. Kebetulan dulu dia masih di kelas 2 berarti. Dan anak tersebut itu yang kemarin saya bilang dia ABK yang bibir sumbing. Jadi pada saat dia menjelaskan pun tidak jelas. Kemudian pada saat dia menjelaskan kronologinya pun mungkin yang lainnya belum mengerti gitu. Kebetulan itu juga jadi kasus pada saat pertama saya pindah ke SD 5 tahun 2003, itu kasusnya masih hangat-hangatnya gitu. Jadi setiap ada tamu, entah itu siapa, jadi kita nyangkanya wah ini wartawan gitu Kak. Jadi mungkin saya bisa ambil kesimpulan itu bisa situasional, bisa juga nanti kalau sudah berjalan KBS-nya itu bisa bikin jadwal, berarti itu kita harus komunikasikan dulu bersama kepala sekolah dan rekan sejawat kita. Menurut saya seperti itu. Kak Apik bagaimana? Siap, sudah sangat jelas sekali Kak. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Kak Apik. Kita lanjut Kak Apik, kakak semuanya izin. Oke, nah di sini terkait tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kemudian di sini ada keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Oh, berarti di sini adalah program kita di PKG Kak. Yang pertama kan dulu modul 1 itu terkait paradigma perubahan diri, berarti dari diri kita Kak. Kemudian yang kedua, kemarin untuk di modul 2 pada saat kita luring keterampilan pedagogiknya. Dan sekarang ada di modul 3 yaitu keterampilan menggerakkan teman sejawat. Oke.
Kita lanjut ke penyampaian RTL, Kak. Apa itu RTL? Rencana tindak lanjut. Oke. Di sini ada pengantar tugas, Kak. Nah, kita startnya dari sini, Kak. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, di dalam PKG PJOK ini, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, mohon hati-hati Kak Dani di jalan. Upami bade live Teu karena nuju Badanten kene heula ieu teh kan tos teu aya darah nu cocok di Pangandaran. Darana naon Kak? Nuju Badanten ieu teh kaganggu sakedap. Mohon mangga magaun. Siap Kak Dani. Sing sehat Kak Dani. Atos KPMB Chan. Atos ada kedah identik sareng eta darah anu keluarga mung ti keluarga abi kan B itu A+. Ente aya. A+ mah rada susah A+. Siap Kak Dani, kita doakan mudah-mudahan saudaranya Kak Dani bisa cepat sembuh ya Kak. Apapun itu terkait pengobatan dimanapun mudah-mudahan dilancarkan, kembali sehat berkumpul bersama keluarga dan jangan lupa keluarga yang menemaninya selalu diberikan kesabaran dan kesehatan Kak. Terima kasih. Kita lanjut Kakak. Untuk selanjutnya kakak-kakak semua diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nah, kita lanjut di sini sebelum merancang program atau kegiatannya. Berarti kakak-kakak harus kembali melihat visi kita, Kak. Visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di sini visinya kita mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program ini serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Berarti terkait ini kan sekarang program kita, Kak, berarti mungkin kita yang jadi trendsetter. Kita yang mengajak rekan sejawat kita untuk aktif membuat program di Kombelnya. Dan kita gunakan fasilitas aset yang ada di sekolah, kalaupun tidak ada ya seadanya saja, Kak. Kemudian di sini rencana tindak lanjut yang dikembangkan oleh kakak-kakak semua bersama dengan rekan sejawat. Nah, di sini diharapkan tugas ini meliputi yang pertama tujuan program. Tujuan program dari KBS kita ini, dari program kita ini harus jelas gitu, Kak, pada pembuatan programnya. Kemudian kelengkapan rencana dan struktur programnya. Kemudian keterlibatan komunitas. Nah, di sini tetap kita harus garis bawahi bahwa rekan sejawat kita harus ikut terlibat. Seperti yang kemarin kita bahas, tidak mungkin satu tujuan, satu program itu bisa berjalan apabila yang menjalankannya itu hanya satu orang. Karena di sini judulnya kolaborasi, berarti keterlibatan komunitas itu harus aktif gitu, Kak. Jangan misalkan yang aktif seorang, yang lainnya pasif. Betul sekali apa yang kemarin Kak Hana bilang, akan capek sendiri gitu, Kak. Kemudian yang selanjutnya kita akan rencana evaluasi program. Nah, setelah program berjalan, berarti kita harus merencanakan nih, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambah, dan apa yang harus dipertahankan gitu, Kak. Nah, di sini ada, Kak. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang kakak-kakak lakukan. Yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel. Bahan tayang itu harusnya yang sudah berjalan gitu, Kak. Bahan tayang itu yang kemarin saya bilang bentuknya boleh di PPT, boleh di Canva. Kemudian jangan lupa, Kak, notulen atau catatan diskusinya. Berarti kakak-kakak pada saat nanti berdiskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat itu harus ada notulen atau catatannya terkait RTL kita berarti ini, Kak. Oke, kan yang pertama tadi kakak-kakak harus bikin materinya dulu kan, bahan tayangnya. Kemudian yang kedua kakak-kakak jangan lupa harus siapkan notulen atau catatan diskusinya.
Kemudian yang ketiga, nah di sini harus ada dokumentasi kegiatan Kak, berupa video, foto kegiatan. Nah, video di sini apa maksudnya? Video di sini apabila nanti kakak-kakak sudah membuat bahan tayang, kemudian kakak-kakak presentasikan di depan kepala sekolah dan di depan rekan sejawat. Dan itu harus di video Kak. Karena di sini kita cuma 9 slide, jadi tidak ada aturan harus berapa menit. Kalau pengalaman saya juga kemarin cuman 26 menit Kak, kalau nggak salah teh. Biasa ada ice breaking dulu biar agak panjang gitu videonya. Kemudian yang keempat ada dokumen lain yang relevan. Kayaknya kalau kakak-kakak saya yakin sebelum masuk ke slide PPT-nya itu kakak bikin kayak apa sih itu teh? Banner gini Kak. Kan nanti biasanya kita tampil kalau saya kan kemarin pakai Smart TV. Jadi sebelum masuk ke bahan tayang, kalau yang lainnya bikin judul kayak banner gitu, Kak Yuda. Jadi biasa dipoto heula dinya sebelumnya. Tapi saya emang nggak bikin, nggak bisa gitu soalnya. Jadi yang bisa sajalah, jangan memaksakan yang nggak bisa, berat gitu. Lanjut. Oke, di sini ada RTL. Di sini ada kata mutiara Kak. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Oke? Berarti segala sesuatu kita harus apa yang menjadi tujuan kita harus rencanakan matang-matang, Kak. Oke, modalnya di sini berarti penugasan mandiri, berarti kakak-kakak bisa mulai dari hari besok, tanggal 10 sampai nanti due date-nya berarti tanggal 18-nya, Kak. Oke. Diusahakan tolong jangan lebih dari tanggal 18. Tujuannya peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, merencanakan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian ada aspek penilaiannya, lini masa dengan baik dan benar. Oke, nah di sini Kak, ada penjelasannya Kak. Terkait tadi bahan tayang, nah di sini bahan tayang rencanakan program berbasis proyek melalui komunitas belajar itu maksimal 9 slide. Mungkin dari slide yang pertama itu berisi judul, Kak. Judul program atau kegiatannya. Mangga kita kreasikan mau apa namanya. Sekreasi mungkin. Kemudian yang kedua, latar belakang. Nah, latar belakang itu berarti menjelaskan dari rencana program yang akan kita buat, latar belakangnya apa nih, gitu. Bisa juga terserahlah kakak-kakak terkait programnya, berarti kan programnya apa, latar belakangnya berarti harus nyambung. Kemudian tujuan programnya apa, kemudian di sini ada yang keempat itu berarti slide 1 bisa dengan judul, slide 2 nanti latar belakang dijelaskan, kemudian slide ketiga tujuan program. Nah, sekarang keempatnya berarti capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kemudian yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Kemudian yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Berarti ini menyangkut aset ya kalau nggak salah teh. Nah, kemudian di sini rencana evaluasi yang kita dari program yang kita lakukan, Kak. Nah, di sini segala sesuatu program itu kita harus ada kemungkinannya. Jadi kemungkinan tantangannya. Oke, kakak-kakak berarti di sini harus unggah tugasnya. Jangan lupa. Kalau kemarin saya seperti ini, Kak, unggah tugasnya itu kakak-kakak kan nanti bikin videonya dulu, kemudian upload di YouTube biasa. Nah, berarti di dalam urutan unggah tugas di LMS biar tidak perlu menambahkan file gitu, Kak. Jadi kita bikin di Word aja, Kak. Misalkan yang pertama judul link presentasi. Masukkan linknya. Kemudian yang kedua di sana nanti berarti foto-foto notulen, Kak. Misalkan notulen hasil rapatnya dipoto, tempelkan berarti kan. Mau di Word, mau di Canva, mau di apalah, bebas. Maksudnya supaya jadi satu lembar gitu. Kemudian yang ketiga berarti ada foto-foto dokumentasi pada saat kakak-kakak presentasi.
Dan yang keempat, nanti jangan lupa diumpan balik, Kak. Umpan baliknya dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, hasil dari presentasi yang kita lakukan, Kak. Mangga Kak Hana. Ente kepencet dia ku HP, kejepret lampu, baru Ya, listrik. mangga aman. Oh. Kak, lanjutkan dulu ya, Kak. Oke, siap Kak. Di sini penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek. Nah, di sini mungkin penjelasannya Kak. Terkait rencana slide-slide yang akan dibahas untuk itu Kak. Apa atuh? Ya nanti dulu. Tuh sama nanti. Oke, yang pertama judul programnya berarti tadi sekreatif mungkin Kak. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Terkait judul, kemudian latar belakangnya di sini pastikan di dalam latar belakang Ibu Bapak memiliki bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan yang tadi choice, voice, dan ownership. Murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Kemudian jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah masing-masing berarti. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebugarannya. Untuk latar belakang, kemudian kita lanjut ke tujuan program. Tujuan program atau kegiatan dilakukan untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Kemudian yang keempat di sini ada capaian langkahnya. Berarti capaiannya apa, indikatornya, kemudian langkah-langkah tindakannya harus bagaimana, kemudian nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Oke, seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek ini. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proyek tersebut. Oke, berarti program yang kita lakukan ini sebelumnya kita harus komunikasikan Kak dengan peserta didik kita. Kayaknya untuk kelas 6, kelas 5 bisa deh, Kak. Kita minta bantuannya di sini. Oke, kita lanjut dulu, Kak. Yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas. Bari di awas masing-masing, Kak. Abi terada ngeblank, ya, lamun kecil-kecil gitu. Di sini di screenshot lah. Ya, oke, siap. Oke, di sini berarti kita kolaborasi. Baca kok WG. Iya, harusnya saya sudah pakai kacamata ini. Ada sih, cuman jarang dipakai. Alihkan. Nah, di sini berarti kita kolaborasi dengan rekan kita, Kak. Misalkan di sini kan ada Pak Joni, guru mapel PJOK-nya. Berdiskusi bersama, kemudian di sini ada Bu Yuni, guru mapel IPA, ada Indah Sari, guru mapel Bahasa Indonesia. Untuk program yang kita lakukan, itu kita harus bekerja sama dengan rekan kita, Kak. Kalau di sekolah misalkan dengan wali kelas mana gitu, yang si peserta didiknya kita minta bantuan untuk melakukan proyek ini, Kak. Misalkan kelas 6-nya gitu. Kemudian di sini yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, di sini berarti kita kaitkannya dengan asset based thinking yang ada di sekolah kita, Kak.
Boleh sambil di screenshot saja biar lebih jelas lagi. Siap, terima kasih. Kemudian yang keenam di sini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Oh, yang tadi ya. Yang ketujuh rencana evaluasi. Nah, di sini rencana evaluasinya harus direncanakan juga, Kak. Kemudian yang kedelapan di sini ada kemungkinan tantangan. Tantangan dari tentunya setiap program kan pasti mempunyai tantangan atau kendala gitu. Nah, misalkan kita sudah merencanakan nih bahwa hari Sabtunya kita mau melakukan proyek. Contohnya saya kemarin proyeknya senam kreasi yang jadi pemeran utamanya kan kelas 6. Nah, ternyata pada hari Sabtu itu hujan. Yang tadinya saya rencananya akan digebiarkan di lapangan sekolah, karena memang lapangannya outdoor, kemudian lapangannya juga rumput, jadi kalau hujan otomatis becek. Nah, kita harus tantangannya berarti harus jalan keluarnya. Berarti jalan keluarnya kita pindahkan ke kelas, ke ruangan, tapi tentunya kita cari ruangan kelas yang mungkin agak luas, kemudian juga bagaimana caranya supaya bisa menampung semua peserta didiknya, atau bagaimana caranya supaya peserta didiknya ikut, apakah dibagi per kelompok atau bagaimana gitu, Kak. Kemudian, nah di sini aspek penilaian dari rencana tindak lanjut di sini TKR. T itu apa? Dari tujuan programnya. Berarti yang harus digarisbawahi kakak-kakak semua terkait RTL ini, yang pertama tujuan programnya itu apa harus jelas. Kemudian yang keduanya itu yang keduanya kelengkapan rencana dalam struktur program. Berarti harus jelas juga. Kemudian yang ketiganya keterlibatan komunitas dalam sekolah. Dan yang ke R-nya itu rencana evaluasi program. Oke, di sini ada lini masanya. Lini masanya berarti kakak-kakak bikin dulu RTL-nya yang 9 slide itu, mulai dari sekarang mangga. Kemudian nanti kakak-kakak menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Berarti betul kita punya waktu kurang lebih 8 hari ya, 9 hari ke depan kakak-kakak sudah unggah. Kalaupun sudah beres, misalkan di tanggal 15 sudah beres, langsung aja unggah, Kak, tidak apa-apa. Kemudian penilaian RTL setelah diunggah berarti nanti itu kewajiban saya menilai. Nah, nanti kita ketemu lagi di tanggal 19 terkait umpan balik RTL, Kak. Oke, sekarang kita masuk ke diskusi dan tanya jawab, mangga. Bisa ada yang mau dipertanyakan, mangga Kak Egi? Ada contohnya, Kak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan kakak merencanakan suatu program, di mana program ini memang sangat bangga sekali menurut saya ya. Mungkin teman-teman bisa melaluinya, dan saya pun berharap gimana kalau misalkan pengalaman-pengalaman kakak yang sudah melakukan RTL ini komunikasikan kepada kami ya, ke saya terutama gitu, baiknya gimana, ketika kekurangannya apa, terus yang paling harus disiapkan, lebih disiapkan itu apa gitu, seperti itu Kak, biar ada pandangan-pandangan inspirasi gitu, seperti itu. Atau bisa juga hasil dari karya kakak bisa dipublikasikan kepada kelompok kelas 4 ini gitu Kak. Jadi kita itu bisa ada gambaran gitu, oh seperti ini gitu. Ya mungkin seperti itu Kak. Siap, mangga, sekedap Kak.
Berarti mungkin sekarang kakak-kakak bikin slide-nya dulu ya. Berarti yang pertama yang harus kakak lakukan adalah kakak-kakak bikin slide-nya dulu, yang 9 slide itu. Nah, kalaupun sudah dari 9 slide itu apa? Yang tadi sudah dijelaskan kan? Nah, setelah kakak-kakak bikin materinya akan kita presentasikan nih gitu. Nah, setelah itu tentunya kita komunikasikan dulu Kak bersama kepala sekolah, bersama rekan sejawat. Misalkan ada yang mau ditambah nih kata kepala sekolah misalkan, ada yang mau dikurangi nggak mungkin ya kalau dikurangi mah, atau mungkin bisa jadi dari rekan sejawat juga Kak. Nih kalau saya setelah foto-fotonya ya, nanti saya buka dulu. Oke, saya buka yang ini dulu Kak. Ini adalah video pada saat saya menyampaikan presentasi RPL saya di depan Ibu Kepala Sekolah, di depan rekan sejawat. Kebetulan di sekolah saya itu ada 8 guru sama 1 kepala sekolah, dan di saya itu tidak ada tenaga kependidikannya Kak. Yang ini wajib Kak? Iya Kak, wayahna. Berapa menit berarti durasinya? Tidak ada. Nah, saya juga cuma 25 menit, Kak. Yang penting 9 slide ini tersampaikan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru rekan. Dengar nggak, Kak? Suaranya. Ada kedengar. Kebetulan saya Menyimak dulu, ada tugas untuk mempresentasikan terkait RTL Kombel kelompok belajar di SD Negeri 5 Sinangga ini. Tugas dari Notulen rapat, notulen hasil itunya di-upload lagi Kak. Baiklah, sebelum kita ke materi pemaparan presentasi, nanti saya perlihatkan punya saya Kak. Kita ice breaking dulu supaya tidak jenuh membuka presentasi kali ini. Ice breaking-nya mengenai hari-hari. Contohnya bukan contohnya, ice breaking-nya seperti ini. Apabila kemarin hari Senin, 2 hari ke depan hari Rabu, Kamis. Kemarin hari Senin, 2 hari ke depan hari Kamis. Lagi. Hari Minggu. Apabila pohon itu 1 atau tinggi itu 1. Urutannya tinggi itu 1. Senin itu ada 3. Kalau Rabu ada berapa? Ada 2. Salah. 3. Salah. Rabu 4. 4 betul. Cluenya tinggi itu 1 atau yang kayak gini itu 1. Lagi. Kalau tadi Kamis ada 4, Selasa ada berapa? 1. 3. Berapa? 3. Jagonya ice breaking loh Kak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ice breaking-nya cukup dulu. Sebelum lanjut ke materi, kita berdoa dulu supaya Bu Mantri itu pakai baju merah. Berdoa selesai. Baiklah. Terus Ibu Kepala Sekolah Angkatan Kak Aris SD 2 Parakan Manggung ya Kak Aris. Presentasi kali ini saya itu harus membuat Aya Nuti Mangunjaya tahun 2023 teh 3 Parakan Manggung kalau nggak salah teh. Kebetulan sekolah kita sudah mempunyai kombel karena yang pertama emang tuntutan di PMM dan yang keduanya Kalau itu harus semuanya hadir atau kalau minimal berapa gitu. di Kabupaten Pangandaran. Kalau saya mah dulu maksudnya kan kita punya program, kalau tidak semua tahu maksudnya sayang gitu Kak. Jadi usahakan harus hadir semua gitu. Yang artinya Senam Kreasi Anak 5 Sinangjaya. Terkait kenapa judulnya Senam Kreasi, karena
di sini terkait pembelajaran berbasis proyek. Artinya, saya selaku guru PJOK itu harus memfasilitasi pembuatan proyek yang tugas utama atau yang orang utama pelakunya adalah peserta didik. Kemudian kita lanjut ke latar belakang. Latar belakang mengenai program ini untuk mengembangkan dan udahlah Kak, aman ya terkait presentasi mah bisalah berbicara di depan rekan kita. Tadi Kak Egi, ada yang bertanya lagi? Itu Layarnya tadi yang Pak Il, apakah Kak itu belum disampaikan, baru sampai RPL ice breaking? Oh, materinya kan kita bikin dulu Kak. Jadi gini, jadi sekarang untuk RTL ini kakak-kakak bikin slide dulu, slide PPT, oke, maksimal kan 9 slide tadi. Nah, materi ini, tapi tentunya kita komunikasikan dulu ke kepala sekolah, terutama terkait program-program yang kita bikin. Karena kemarin juga saya agak dikomentari terkait rencana program kan senam kreasi yang awalnya saya kalau nggak salah 2 minggu seminggu dulu lupa lagi kata Bu Mantri gini Cena emang kalau misalkan seminggu anak bisa gitu mengarang senamnya gitu bisa terlalu pendek maksudnya. Oke, berarti saya tambah jadi 2 minggu gitu loh Kak. Kalau misalkan PPT-nya sudah di ACC, baru kita presentasikan seperti ini, Kak. Aman ya? Nah, ketika sesudah presentasi kan ada timbal balik. Timbal baliknya seperti apa, Kak? Umpan baliknya. Umpan balik. Oke, umpan baliknya sama halnya ini aja, Kak. Umpan baliknya berarti umpan balik positif, Kak. Dari rekan kepala sekolah, misalkan sudah bagus berarti harus dilanjutkan. Kalau misalkan ada kekurangannya berarti apa penambahannya gitu Kak. Nah yang PPT 9 slide ini harus kita jabarkan. Kemudian nanti di akhir apabila saya lupa. Saat ini ada pertanyaan enggak ya? Baik, barangkali itu gerakannya luas atau tidak, asal mereka masih mempunyai gerakan yang mempunyai kesopanan itu tidak jadi masalah. Karena di sini ini PowerPoint-nya sudah di-share kan Kak? Yang di-share di grup ya? Betul. Kurang bager kumaha di ieu fasilitatorna. Itu kayak masih belum ngeh. Ini yang ditayangkan ke fasilitator sudah dikirim di grup kayak sudah ada. Nah, yang itu pertanyaan-pertanyaannya pun kan gitu. kita bahas iya. Ya, sudah dibaca belum? Ya, sudah dibaca belum? Belum. Justru itu. Ketinggalan informasi kayaknya. Siap. Pantesan Nesna jangan play. Bingungnya. Nah, nanti tugasnya seperti ini Kak, kita masukkan di satu Word aja, maksudnya biar enggak, kan kalau beberapa file harus klik tambah gitu Kak. Yang pertama misalkan link presentasi RTL, berarti yang barusan link YouTube-nya sematkan, kemudian catatan diskusi di sini apa saja. Terkait dari 9 ini kan, nah kencang ting. Oke, di sini berarti ada dokumentasi diskusi. Nah, saya kan diskusi dulu bersama kepala sekolah. Nah, diskusi dulu. Kemudian diskusi lagi dengan rekan sejawat di sini, Kak. Ini hanya pembicaraan ringan saja gitu. Maksudnya terkait tidak seperti tadi Kak Widi bilang bahwa situasional saja, tidak dalam acara resmi gitu. Toh di sini juga saya hanya berbincang dengan 3 orang guru dan 1 kepala sekolah karena yang lain pada saat itu kalau nggak salah masih di kelas Kak, bapak gurunya. Nah di sini dokumentasinya harus ada. Kemudian dokumentasi presentasi berarti yang ini mah dokumentasi pada saat diskusi. Nah, ini selain video, kita juga minta bantuan ke rekan untuk
untuk dipoto gitu Kak pada saat kita lagi presentasi. Karena saya tidak berputar-putar fotonya, jadi hanya dari belakang saja, harusnya dari segala arah, tapi bebas sih. Nggak harus, yang penting ada buktinya aja sih. Nah, yang terakhir umpan balik dari rekan sejawat, Kak. Nah, di sini dari Ibu Kepala Sekolah, katanya pembelajaran berbasis proyek yang dikembangkan oleh Ibu Yulia yang bertemakan senam kreasi di SD 5 Sindang Jaya sangat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik supaya pembelajaran lebih efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Ini mah berarti di bawahnya umpan balik dari rekan sejawat dan kepala sekolah. Oh iya, ada satu tambahan lagi Kak, saya mah dulu ketinggalan. Biasanya kan kalau kita mau acara resmi, tidak acara resmi rapat nih Kak, kalau saya mah dulu teman saya yang lain itu ada, dia mah bikin banner, bukan banner sih, lebih tepatnya bikin di Canva gitu gini, Kak Yuda. Jadi tapi misal file maksudnya. Jadi sebelum kita presentasikan materi, ada apa namanya, kayak banner gitu, tapi bikin sendiri. Jadi biasa gitu, 3 resmi. Kemudian ada lagi katanya, itu teh apa? Daftar hadir. Saya dulu lupa, tidak bikin. Mau di-upload, sudahlah seadanya teh. Egi boleh di-mute. Suara saat. Egi. Egi boleh di-mute. Hah? Suara apa? Tuh Kak Egi di-mute dulu. Suara Garo kayak gitu. Hujan. Ya, ini Kak, tadi kan katanya harus ada semacam diskusi dengan siswa ya. Tadi teh ada ya diskusi dengan siswa, itu sama dimasukkan juga ke sana ketika diskusinya atau gimana. Terus pada saat kegiatannya berlangsung, pada saat ya yang sudah diprogramkannya itu berlangsung, itu di video juga ada video lagi terpisah atau gimana? Pada saat proyek kita. Iya, pada saat itu mah berarti nanti Kak. Kalau sekarang kan ini rencana tindak lanjut dulu nih. Berarti itu kita belum ke eksekusi. Itu mah nanti beda lagi. Kalau yang dengan siswa itu ada nggak dimasukkan nggak misalkan Harusnya tadi kan ada. Harusnya ada. Nah itu kekurangan saya. Padahal saya teh komunikasinya sering bersama peserta didik, tapi saya lupa tidak dipoto. Harusnya ada betul Kak itu. Karena kan yang jadi peran utamanya peserta didik. Berarti harus Kak berarti itu foto-fotonya. Ada lagi yang lain? Mangga Kak Yuda. Ini Kak ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama, kemarin kan kita sudah mengunggah tugas yang 31C2 terkait rancangan PBL. Misalkan kemarin saya mengunggah rancangan PBL-nya adalah kegiatan A, tetapi setelah makin kesini ternyata saya tertarik untuk membuat RTL-nya itu ganti gitu Kak, ganti topik. Apakah itu boleh? Nah itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua terkait yang tadi Kak Abik mungkin menambahkan sedikit terkait penyampaian ataupun sosialisasi terkait yang direkam itu, apakah opsional misalkan hanya satu saja ke rekan sejawat atau ke guru atau ke siswa, atau dua-duanya harus ada atau hanya salah satu saja gitu Kak yang di video. Kalau foto-foto mungkin gampang ya Kak, kalau video kan kita harus benar-benar presentasi gitu kan. Tek ulang ya. Gitu kan. Kalau untuk yang pertama tadi teh terkait program. Oke. Terkait program, walaupun misalkan kemarin Kak Yuda sudah merencanakan program A,
Tapi ternyata setelah dipikir mengingat menimbang diganti mau jadi program gede misalkan. Nggak apa-apa Kak Yuda, Siap. nggak apa-apa. Siap, siap. Kemudian terkait tadi sebenarnya sih Kak gini, sebenarnya sih tidak terlalu sulit. Toh ini saya kan yang menilai gitu. Jadi terkait tadi komunikasi dengan peserta didik, kalau di saya mah kayaknya cukup ku foto deh Kak. Kalau Siap. untuk video di peserta didik mah nggak perlu kan di sini kan emang di moderasi nanti tadi teh kalau nggak salah kan mana sih Kak? Tadi kayak ada yang tulis tangan, oh bisa kayak gitu. Iya, itu Di mah scan untuk berarti. umpan balik. Iya, Umpan di balik. foto Kak gini Kak, maksudnya kan biasanya Mm. mungkin kita lebih nyaman ketika presentasi ataupun berbicara di depan murid. Nah, mungkin kalau di depan rekan sejawat kan agak gimana gitu ya kalau kurang terbiasa. Nah, apakah boleh gitu misalkan saya mau yang direkam yang di videonya mau yang ke siswa aja, mau ke yang gurunya mau dipoto saja gitu. Boleh nggak kalau seperti itu? Boleh. Boleh sih Kak, cuman gini loh Kak, ada nilai plus bagi kita. Coba Ya. kakak buka di PMM. Nah, di PMM itu kan kita teh banyak bisa, bukan banyak. Jadi nanti si video presentasinya itu bisa kita upload di PMM Kak terkait bukti karya yang lain. Kan di PMM itu Oh iya, iya. untuk bukti karya itu tidak hanya jadi nanti kita RTL ini kan nanti kita kaitkan dengan bukti karya. Nah, di upload di PMM itu jadi mau video pembelajaran, misalkan yang kemarin video aksi nyata, sekiranya misalkan kita sudah percaya diri, bisa, ya. Kemudian bisa lagi dengan itu RPP atau modul ajar. Bisa juga dengan video ini Kak. Ini juga jadi nilai plus kita oleh kepala sekolah karena berarti kita punya program sungguh gitu ya Kak. di Kombel sekolah kita karena yang saya lakukan juga terkait Kombel ini jadi kepala sekolah itu bikin SK-nya gitu Kak bahwa di sini ada kan untuk misalkan untuk pengisian RHK kan harus ada sertifikat. Kalau misalkan yang belum punya sertifikat dari PMM, itu bisa juga kan dari sekolah. Jadi kepala sekolah bisa mengeluarkan sertifikat untuk komunitas belajar ini, Kak. Tapi walaupun memang nilai poinnya sih kecil gitu, tapi nggak apa-apa. Gitu, Kak. Kalau menurut saya mah mendingan dipresentasikan ke guru. Bisa lah, bisa. Bisa. Man, ada lagi yang lainnya, Mangga? Saya juga takut gak bisa ketika presentasi ini. Kayak yang itu yang contoh Kak Yulia, tolong di-share nanti buat itu, buat acuan saja. Udah aman, siap, Mangga. Enggak gitu Kak Dani. Siap Bang, siap. Ini Kak, saya lihat di dalam ya, ternyata RTL 2 itu dikerjakan pada tanggal 9. Gimana itu? Sesudah Jum. Sebentar Kak, lah. Saya belum Yang mana Kak Egi? Yang mana Kak? Kela, saya sambil refleksi mungkin. Setelah Jum, kita langsung mengerjakan RTL tanggal 9. Iya, selama 1 minggu mungkin. RTL 2 9 November. Sekarang berarti 1 minggu. Hari ini itu paling telat atau baru dimulai? Baru dimulai kayaknya. Baru dimulai. Oh, kan penyusunan. Kela Kak, berarti due date RTL itu 16 loh, 16 November. Oh. Dari mulai tanggal 9 gitu ya, Kak? Sekarang ya, mangga Kak Api kumaha? Ya pengen badai naroskeun deui Kak. Terkait di komunitas belajarnya ya. Kan mungkin yang paling utama itu tetap keterlibatan aktif ya Kak dari rekan sejawat di sekolah, guru-guru yang lain. Kalau dari kepala sekolah mungkin saya
tidak ada masalah ya Kak. Cuman dari kekompakan tim mungkin kebetulan nih, tapi belum dicoba sekarang ya, tapi mungkin untuk ini aja. Tidak aktif, Pak Apik gimana? Jadi Ngomong saja terkait Kak Apik, tenang. ini Kak apa? Jadi supaya dapat respon istilahnya apa ya disebutnya? Keda aya baso. Jadi respon yang positif gitu. Kali Kan wet Kapik kali Kapik. Terang cara-cara benar ngaliwat. bener Ya bimet ya baso nu suka mulia mah. jadi Gini aja Kapik, kalau menurut saya mah jangan terlalu formal, kita diskusi aja dengan rekan-rekan. jadi Formalnya itu hanya di dokumentasinya saja Kak. Betul Kak Yuda. maksudnya teh kieu nih Kak Yuda. Jadi pamina kegiatan mah diskusi nu itu nama aya respon namanya Kak. Nanti positif lah intinya mah aya panana. Cuman di luar sahabis eta teh les di kitu tah di aracuh deui lawan anu tugas pokok acara teh abi nu bade Alami gitu mah. setiap kelas Jadi, teh misalkan setiap guru teh harus dikasih apa namanya teh Tunjuk tugas langsung Yuknis. yang dikhususkan gitu Kak terkait di Kombel ini gitu di programna gitu tah. Alternatif kumaha sayana. Siap, berbagi aja ke Apik terkait rekan sejawat kita. Istilahnya maaf gitu ya, saya juga bukan menggurui. Kalau saya pribadi pun emang ke Apik kalau langsung bicara ke rekan sejawat nih, Bapak Ibu saya punya program ini asal rada ringkuh gitu. Jadi misalkan kita lebih baiknya aturannya kita bicarakan dulu ke kepala sekolah. Baik buruknya rencana program kita. Nah, nanti yang menyampaikan ke rekan yang lain itu dari kepala sekolah gitu. Jadi kan meureun ari langsung ti kepala sekolah mah asa piraku gitu. Nah, terkait terkait nanti eksekusi kita dari RTL ini ke depannya, saya juga kan di rencana program teh 2 minggu sekali. Nah itu mah berarti nanti kita kayaknya nggak ada tugas lagi ngupload di LMS deh Kak. Berarti nanti yang eksekusi kita dari peserta didik mah itu bisa mau di video, bisa mau di foto, nanti juga bisa nanti tugas kita yang buat di PMM aja Kak ke depannya. Kita kan misalkan jadi punya punya bukti nih bahwa kita bukan cuma sekedar program, bukan hanya omong kosong doang, tapi kita sampai ke finishnya gitu Kak. Gitu mungkin Kak Yuda, tapi tidak perlu jadi beban juga nih gitu. Kalaupun misalkan gini, kalau yang ngambil SEM kan nanti misalkan rencananya mau semester 1 atau mau di semester 2. Untuk di semester 2 misalkan di akhir semester atau di setelah lebaran misalkan bisa. Kalau karena rekan saya juga kalau nggak salah teh ada rencana RTL-nya itu justru di semester 2 besok Kak. Jadi tidak sekarang gitu dengan Tidak harus sekarang. Iya, tidak harus sekarang karena ini kan rencana juga kan jangka panjang. Ya, jangka panjang. Rencana ya kan menyusun rencana. Iya, kita kan baru rencana. Nah, bisa juga Kak seperti yang sudah saya bahas dulu terkait kegiatan Agustusan nih Kak. Kebetulan kan memang dulu mas saya RTL ini Juli, jadi Agustus langsung eksekusi gitu untuk SEM, tapi terkait maksudnya bisalah gitu jadi satu program satu kegiatan kita masukkan di program kita gitu aja Kak. Sabura sabari gitu. Ada lagi yang lain? Iya, pokoknya semangat kepada teman-teman. Eksekusinya dimasukkan ke LMS ini ya Kak ya? Tidak Kak ya. Pas kegiatan. Ya,
Tapi cuman di slide PPT harus dijelaskan gitu rencana kita apa, tapi nanti eksekusi video misalkan Anusema itu tidak ada di LMS kok Kak. Tenang aja. Tapi kalaupun misalkan nanti Kakak simpan video atau buktinya, Kakak bisa berbagi praktik baik di PMM Kakak masing-masing. Toh ada nanti ada nilai plus untuk kita gitu Kak di PMM terkait keaktifan gitu Kak. Mangga Kak Heri tadi yang mau bertanya. Udah, Kak, udah. Oh, udah aman. Sudah terjawab. Sudah terjawab. Ada lagi yang lain? Mangga. Cukup apa? Udah Kak, 50% udah kebayang. Oke, siap. Lancar lah mudah-mudahan. Oke, kita Tenang, 50% lagi tinggal ke Kawidi aja. Oh ya, ini merapat. Terima kasih kakak-kakak, kita sudah ada di sesi akhir nih Kak. Bahwa pertemuan pada malam hari ini yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3 yaitu terkait komunitas belajar di sekolah. Kemudian yang kedua di sini kakak-kakak memahami penugasan rencana tindak lanjut. Oke, penutup. Oke. Sebelum kita penutup ada apa ini teh? Pantun. Kalau ladang banyak hama. Cakep. Tak perlu petani untuk berpindah. Cakep. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Cakep. Ya. Burung dara, Ya. burung cendrawasih. Bisa dicari dulu. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lanjutkan mengantar bukti karya, tapi nggak ada bukti karyanya. Oh, nggak ada linknya ya? Terus Kak, saya mau dibuat ke Pandai. Siap. Saya tutup dulu mungkin Kak. Terima Untuk videonya sama PowerPoint-nya Kak. Siap. Saya tutup dulu Kak. Terima kasih kakak-kakak atas pertemuan RTL pada malam hari ini. Semoga untuk 1 minggu ke depan kakak-kakak diberikan kesehatan, kelancaran untuk proses RTL-nya Kak. Dan pertemuan malam hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin tutup presentasinya. Oke, boleh open kameranya semua. Kita foto bersama. Saya foto kalah. Siap. Tinggali itu. Mana open dulu semua. Aduh. Oh. Ini mau difoto ini. Poek, Oke tuh KPK poek. Ya, tos saya nih kan nih. Kelas 4 siap. 1 2. Bohong. Sudah. Terima kasih. Jangan lupa due date-nya tanggal 16 untuk RTL. Mulai dari sekarang berarti bikin slide PPT-nya dulu yang 9 slide pertanyaannya, kemudian besok kakak-kakak saya izin tutup dulu Kak, hilap. Saya matikan dulu.